Wah, ini apa judulnya? Diinvest oleh Kapolda Metro Jaya terkait penangkapan kasus John K. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Reserse Kriminal Umum, yang saya hormati Pak Kabid Propam, Wadir Reskrim, dan yang saya hormati rekan-rekan wartawan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan rilis. Seperti kita ketahui bahwa pada hari Minggu kemarin, ya, di saat mulai dibukanya Car Free Day, jadi kita dikejutkan dengan aksi, bisa dikatakan aksi brutal atau premanisme, yaitu di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang, dari kelompok yang selama ini dikenal kelompok John K. Baik, saya akan merilis hasil pengungkapan kasus tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dan atau dengan terang-terangan dan dengan sengaja bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin sebagian kemarin sudah disampaikan oleh Dir Krimum. Jadi bahwa kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 11.30, yaitu terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kelompok John K berjumlah 5-7 orang terhadap kelompok Nus K yang terjadi di wilayah Kesambi, Cengkareng, Jakarta Barat, yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia, yaitu atas nama ER. Yang bersangkutan meninggal karena luka bacok di beberapa tempat. Dan 1 orang lagi putus jari tangan, ya. 4 jari tangan terputus karena bacokan atas nama AR. Salonnya atas nama AR. Kemudian di hari yang sama, yaitu sekitar pukul 12.25, ini ada kurang lebih 15 orang
yang saat itu tidak dikenal dengan menggunakan 4 unit kendaraan roda 4 yang juga diduga dari kelompok John K. mendatangi satu rumah ya dan melakukan rumah tersebut yang beralamat di perumahan Green Lake, Cluster Australia, Jalan Boulevard 52 Cipondoh, Tangerang Kota. Mereka datang ke sana kemudian mencari seseorang, dan di situ memang jelas bahwa rumah tersebut merupakan rumah Nus K. Yang bersangkutan tidak ada, memang saat itu ada istri dan anak-anaknya. Tetapi istri dan anaknya kemudian berusaha untuk meninggalkan tempat dan terjadilah pengerusakan rumah tersebut. Mulai dari pintu, kemudian ruang tamu, dan kamar ya yang dirusak oleh kelompok tersebut, kurang lebih 15 orang tersebut. Di samping itu juga merusak 2 unit kendaraan roda 4 milik saudara Nuske dan 1 unit kendaraan roda 4 milik tetangganya, yaitu saudara Tommy, tetangga daripada Nuske. Nah, kemudian setelah melakukan pengerusakan dan tidak ditemukan orang yang dicari, kelompok ini kemudian keluar dari rumah tersebut dan akan kembali, tetapi disitulah mereka secara brutal mereka melakukan pengerusakan terhadap gerbang perumahan dan membuang tembakan sebanyak 7 kali, sehingga menyebabkan 1 orang security tertabrak, yaitu atas nama Adi Nugroho, dan 1 orang pengemudi ojek online ya ini tertembak di bagian kaki jempol kaki kanan, dan saat ini kedua-duanya dirawat di Rumah Sakit Medika Karangtengah. Jadi berdasarkan laporan yang diperoleh dari masyarakat, kemudian Polres Tangerang Kota bersama-sama dengan Direktorat Reserse Krimum yang dalam hal ini langsung di bawah pimpinan Direktur Reserse Krimum segera membentuk tim ya, berdasarkan hasil dari olah TKP dan saksi-saksi yang kita minta keterangan ya. Dan ya memang saat ini kita juga mempunyai tim khusus ya, tim khusus Satgas Anti Begal dan Preman. Jadi tim khusus ini gabungan dari Tangerang Kota, kemudian dengan anggota dari Direktorat Reserse Kriminal Umum langsung di bawah Direktur, kemudian mendiskusikan dan juga segera melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan juga tadi saya sampaikan dari keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian melakukan penangkapan ya, yaitu sekitar pada hari itu juga hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 20.15. Jadi tim gabungan ini dari Reserse Polda, kemudian dari Tangerang Kota dan Bekasi Kota yang sudah dibentuk melakukan penangkapan terhadap 25 orang ya, terhadap 25 orang di Jalan Titian Indah Utama 10 Kota Bekasi. Saya ulangi, di Jalan Titian Indah Utama 10 Kota Bekasi, di mana bahwa
penggerbekan ataupun penangkapan dilakukan, bisa dikatakan rumah itu merupakan markas dari kelompoknya John K. Ya. Kemudian juga dilakukan pengembangan, akhirnya ditangkap 5 orang pelaku, ya. Jadi saya ulangi, tadi 25, kemudian hasil pengembangan 5, jadi ada sekitar 30 orang yang diduga pelaku yang melakukan penganiayaan, kemudian pembunuhan, pengerusakan, dan undang-undang darurat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51. Kemudian motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga, antara John K dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nus K, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Tetapi karena dilandasi dengan tidak adanya penyelesaian, kemudian mereka saling mengancam melalui HP. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini. Di sini memang tadi kami sampaikan ada pasal permufakatan jahat, ya. Pasal permufakatan jahat ini memang berawal didapatkan dari hasil ini, ya, kita melakukan ataupun membuka HP-nya dari para pelaku ini, di mana didapatkan ada perintah dari saudara John K kepada anggotanya. Indikator daripada permufakatan jahat adalah adanya perencanaan, ya, perencanaan pembunuhan terhadap saudara NK dan ER, ya, ER atau YDR. Kemudian ada juga pembagian tugas atau pembagian peran. Jadi mereka ini sudah merencanakan dengan sasaran tadi NK, kemudian juga sasaran EDR, ya. Juga ada juga yang memang bertugas untuk mencari sasaran lain ataupun mereka melakukan pengamanan. Itulah beberapa indikator permufakatan jahat itu. Dan sampai saat ini para pelaku, yaitu 32 orang, masih, saya ulangi, 30 orang masih dalam pemeriksaan untuk pendalaman peran dari masing-masing pelaku ini. Kemudian pasal yang kami terapkan terhadap para pelaku adalah pasal 88 terkait dengan permufakatan jahat, kemudian pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, pasal 351 yaitu tentang penganiayaan, pasal 170 tentang pengerusakan, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Ini pasal yang kita terapkan terhadap para pelaku ini. Kemudian untuk barang bukti yang kami sita, itu seperti rekan-rekan lihat di depan, yaitu ada 4 kendaraan roda 4 yang digunakan untuk melakukan actionnya. Kemudian 28 buah tombak, 24 buah senjata tajam, 2 buah
ketapel panah, 3 buah anak panah, 2 buah stick bisbol, 17 buah HP, dan 1 buah decoder Hikvision. Ya. Dan mungkin perlu diketahui bahwa saudara John K. ini memang baru mendapatkan pembebasan bersyarat, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 2019. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin silakan ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Pak Kapolda, selamat siang Pak Kapolda. Dan pertanyaan saya pertama, Pak Kapolda mengatakan bahwa kasus ini dimotivasi karena ada urusan tanah yang pada saat itu adalah mereka ini bersaudara. Yang saya mau tanya, pertanyaannya soal tanah, bagaimana mereka ini sehingga memicu saudara kasus tanah dendam berujung maut. Itu Pak Kapolda. Kemudian dengan korban ini, kata Pak Kapolda dia adalah bersaudara. Saudara bagaimana? Apakah paman atau kemenakan? Atau sebaliknya? Kemudian Pak Kapolda, yang saya mau tanyakan, ini barang bukti ini sekian banyak. Sebelumnya memang mereka ini sudah merencanakan kok masalah keluarga ada sebanyak ini, atau memang mereka ini adalah itu memang sudah terencana untuk melakukan aksi-aksi lain. Itu Pak Kapolda. Dan kemudian Pak Kapolda, saya mau tanya ini, apakah dalam keadaan sadar atau bagaimana ini John K. ini menghabisi saudaranya, atau mungkin ada sudah diperiksa belum urinnya? Itu aja Pak Kapolda, terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa ini terkait motifnya, terkait masalah internal ya, antara Nuske dengan John K. Jadi di sini memang saudara John K. merasa dihianati ya, terkait masalah pembagian tadi saya sampaikan, pembagian uang yang mungkin mereka tidak sampai. Ini masih semuanya masih pendalaman ya, tapi intinya di sana. Nah kemudian yang kedua, bahwa ya memang dari hasil keterangan bahwa mereka ini kan juga margake ya, mereka ada faktanya memang masih saudara antara John K. dengan Nuske itu. Saya rasa terlalu mendetail lah kalau kita sampaikan dulu bahwa mereka masih bersaudara. Kemudian untuk ini masih kita dalami ya, masalah senjata-senjata ataupun sajam-sajam, ada tombak segala gitu. Ini masih kita dalami. Ya. Cukup ya. Pak Kapolda izin. Pak di sebelah sini Pak. Mana? Pak, ini kan korban ini ditembak artinya dibacok hingga tewas. Nah, apa peran dari korban ini Pak sehingga para pelaku ini mengincar para korban ini sehingga dikejar-kejar kan dari Tangerang sampai ke Cengkareng itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi begini. Jadi John K. adalah dia mempunyai anak buah. Nuske juga mempunyai anak buah, gitu ya. Jadi ini dianggap bahwa yang meninggal ini merupakan kelompoknya Nuske. Ya, jadi itu. Jadi mereka ini kemudian menganggap bahwa ini adalah kelompok, maka kita sampaikan kelompoknya Nuske. Termasuk yang meninggal itu. Ya. Yang saya dapat info di kelompoknya Bang Nuske ini ada anak buah dari Bang Hercules. Apakah ada keterlibatan dan juga Bang Hercules? Terima kasih Pak. Saat ini belum ada ya. Saat ini belum ada. Tetapi terima kasih informasinya, akan kita dalami itu ya. Karena kami berharap ke depan ini premanisme tidak ada lagi di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Akan kita lakukan tindakan tegas terhadap para preman-preman ini. Pak, izin Pak. Terkait Pak, katakan mana dia omong nih Pak? Ah iya. Selamat siang Bapak Kapolda Iya. yang terhormat. Pak, izin mau tanya terkait kasus pembebasan bersyarat. Apakah dengan kejadian ini
Bapak K langsung masuk di penjara, apakah diproses lagi? Terus yang kedua, tadi Bapak katakan ada 7 kali tembakan. Berarti saya mengerucut senjatanya ini bukan lagi revolver, bisa FN atau bisa melibatkan oknum tertentu. Terima kasih. Ya. Jadi keterangan dari masyarakat yang ada di sana, kemudian dari petugas-petugas satpam di sana, itu kurang lebih ada 7 kali tembakan. Ya sampai saat ini untuk senjata makanya ini masih kami dalam pemeriksaan untuk pendalaman. Kemudian tadi yang pertama tadi, pembebasan bersyarat ini ya memang diberikan itu setelah para narapidana ini melaksanakan 2/3 ya, 2/3, dan yang bersangkutan ini berkelakuan baik. Nah, dengan kondisi seperti ini ya memang kalau mungkin yang dilakukan ini masih batas-batas biasa, itu pun akan kita lakukan kembalikan ke tahanan. Tetapi ini kan jelas yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali. Ini kita butuh waktu dalam rangka proses penyidikannya tuh, gitu. Jadi proses ini pun akan terus kita lakukan. Ya, Mas. Oke. Cukup ya? Bibinya. Pakai tripod. Enggak, enakan gitu olahraga gue, sekalian olahraga tangan. Tripod ada yang murah-murah, yang 120 yang ditenteng-tenteng gitu, yang buat gebuk topel tok, bengkok.